Shalom saudara, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini kita bisa sama-sama kembali belajar dan bertemu di kesempatan yang baik ini. Dalam beberapa waktu terakhir, dalam 3 minggu terakhir ini, kita sedang belajar untuk satu perkara, yaitu mengenal Tuhan dengan benar. Saudaraku, di dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita sedang belajar bagaimana kita bisa mengetahui bahwa apa yang timbul di dalam dasar hati kita, apa yang terbesit dari pikiran kita, itu benar-benar suara Tuhan, dan bukan cuma sekedar suara hati kita sendiri atau bahkan suara iblis. Saudaraku, karena bisa saja sebagai hamba Tuhan sekalipun, kita bisa keliru. Apa yang kita pikir suara Tuhan, ternyata bukan. Apa yang kita anggap sebetulnya baik dan masuk akal, ternyata itu bukan datang dari Tuhan sama sekali. Nah, kita belajar dari 2 minggu terakhir ini. Yang pertama, sebagai checklist yang kita harus selalu perhatikan adalah kalau itu suara dari Tuhan, maka pasti itu akan sesuai dengan atau selaras dengan firman Tuhan. Tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Yang kedua, kita juga belajar kalau itu suara dari Tuhan, pasti the body of Christ atau tubuh Kristus, komunitas di mana saudara dan saya berada, entah itu rumah tanggamu, dalam gereja lokal di mana saudara dan saya tergabung, itu akan memberikan satu konfirmasi, akan memberikan satu peneguhan bahwa betul Tuhan sedang berbicara. Nah, saudaraku, kalau ini terjadi dua, hari ini kita akan melihat bagian yang lain, ya, yang ketiga. Tapi sebelumnya saya ingin ajak saudara untuk melihat kembali atau merefresh pengertian, pemahaman saudara, ingatan saudara tentang apa yang kita bicarakan di bagian yang kedua. Kalau itu suara dari Tuhan, maka the body of Christ itu akan memberikan satu konfirmasi atau satu peneguhan bahwa itu benar-benar suara Tuhan. Saudaraku, untuk bisa mendapatkan konfirmasi ini, saudara dan saya harus mempunyai satu hati yang rela untuk menerima pernyataan Tuhan lewat orang lain. Peneguhan Tuhan lewat the body of Christ. Sebab bisa saja kita menjadi seperti Raja Ahab yang begitu bebalnya. Dia punya satu cita-cita, punya satu timbul suara hati, terbesit satu ide di benak pikirannya. Dan dia diminta untuk tanya Tuhan oleh Yosafat. Kemudian dia kumpulkan 400 nabi-nabi. Saudaraku, ternyata yang dikumpulkan adalah nabi-nabi yang sesuai dengan apa yang dia mau dengar. Sehingga nabi-nabi itulah yang menubuatkan sesuatu yang ujungnya menjerumuskan dan menghabisi nyawa Raja Ahab hari itu. Saudaraku, kalau itu bisa terjadi dengan Raja Israel, bukankah itu juga bisa terjadi buat saudara dan saya? Seringkali sebagai anak Tuhan, the body of Christ seharusnya dipakai Tuhan untuk meneguhkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya. Seperti Amos 3 ayat yang 7 berkata begini, Tuhan tidak melakukan sesuatu apapun sebelum dia berbicara kepada para nabi-nabinya. Saudaraku, ternyata orang-orang yang dipakai Tuhan, the body of Christ yang dipakai Tuhan untuk meneguhkan, mengkonfirmasi apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita, justru tidak berfungsi dengan benar. Karena kitanya sendiri yang begitu degilnya. Kita mengkondisikan bahwa yang saya mau dengar hanya apa yang saya mau dengar. Yang akan saya terima hanya apa yang saya harapkan untuk saya dengar. Sehingga kita tidak berbeda sama sekali dengan Raja Ahab yang mengumpulkan 400 nabi-nabi. Yang semuanya berkata, amin, silakan, mau lakukan ini, lakukan itu, Tuhan menyertaimu. Saudaraku, kita hanya kumpulkan badut-badut yang sekedar meneguhkan apa yang kita mau dengar. Nah, saudaraku, hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang sebetulnya sepertinya mau mencari wajah Tuhan, sepertinya mau mendengar dari Tuhan, tetapi sesungguh-sungguhnya mereka hanya mengumpulkan orang-orang untuk meneguhkan apa yang mereka mau dengar. Nah, saudaraku, dalam keadaan seperti ini, the body of Christ tidak akan mungkin bisa dipakai secara efektif untuk meneguhkan pernyataan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan hidup saya. Saudaraku, bukan hanya itu. Minggu lalu kita juga bicara bahwa ternyata yang namanya tubuh Kristus, terutama kita, hamba-hamba Tuhan. Nah, saya ingin bicara kepada semua kita, hamba-hamba Tuhan.
kita bisa dipakai, seharusnya kita dipakai untuk menyatakan firman Tuhan, menyatakan kehendak Tuhan kepada gerejanya, kepada anak-anak Tuhan. Tetapi apabila kita mempunyai sesuatu yang kita pendam sendiri, mempunyai yang namanya vested interest, mempunyai kepentingan pribadi, dengan cara seperti itu, saudara dan saya tidak akan pernah mungkin menjadi alat Tuhan untuk meneguhkan rencana Tuhan, untuk menyatakan isi hati Tuhan bagi jemaat Tuhan. Karena di dalam pikiran, di dalam benak hati saudara, hanya sekedar satu keinginan untuk melakukan sesuatu karena tujuan pribadi yang terkandung di dalam diri kita sendiri. Nah, dalam keadaan seperti ini, saudara dan saya tidak akan pernah mungkin menggenapi Amos 3 ayat yang ke-7, yaitu menjadi kepanjangan nabi-nabi Tuhan untuk menyatakan, untuk menerima signal dari Tuhan, untuk meneguhkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaatnya. Nah, saudaraku, ini sesuatu yang penting sekali, dan ini yang kita bicarakan minggu lalu. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat lebih jauh lagi tentang apa yang sebetulnya perlu benar-benar diperhatikan, terutama kepada kita yang disebut sebagai hamba-hamba Tuhan, yang seharusnya dipakai untuk meneguhkan, untuk menyatakan isi hati Tuhan kepada orang lain. Saudaraku, juga termasuk para pendoa, orang-orang yang seharusnya dekat dengan Tuhan dan menerima sesuatu dari Tuhan untuk disampaikan. Saudaraku, ada satu perkara yang saudara dan saya perlu betul-betul perhatikan. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan yang ditulis dari Yohanes 21. Coba kita lihat dari ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Perhatikan firman Tuhan ini. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama-sama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang menyerahkan kau?" Ini maksudnya Yohanes. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Saudaraku, terus terang, mungkin saudara juga akan mengalami hal yang sama. Awal pertama saya baca perikop ini, saya bingung sebetulnya apa yang Tuhan ingin sampaikan. Yesus berkata kepada Petrus, karena Petrus bertanya, "Bagaimana dengan dia?" Lalu Yesus berkata gini, "Kalau aku kehendaki dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi urusanmu, ikutlah aku." Saudaraku, sebetulnya Yesus sedang melakukan apa ini? Apakah Yesus menghendaki Yohanes itu hidup sampai Yesus datang, buktinya Yohanes mati? Atau Yesus salah mengatakan hal itu? Sebetulnya apa rahasia yang saudara dan saya bisa belajar dari perikop ini? Nah, saudaraku, ini satu perkara yang saya ingin pelan-pelan ajak saudara untuk melihat kebenaran ini. Saudara tidak akan bisa mengerti apa yang Yesus sampaikan di dalam ayat-ayat ini kalau saudara hanya baca satu perikop itu. Karena sebetulnya ini adalah kelanjutan daripada kisah di ayat-ayat sebelumnya. Nah, kisahnya seperti ini. Ya, saya bacakan ya. Mulai dari ayat yang ke-17 dari Yohanes 21 ini. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus mengatakan untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakan domba-dombaku." Ayat 18, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau akan mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau akan berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, saudaraku, saya ingin ceritakan sedikit sebetulnya alur kisah yang terjadi. Setelah Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Dan 3 kali Petrus mencoba menjawab. Pada kali yang ketiga, Petrus nggak mampu menjawab. Kemudian setelah itu, Yesus melakukan satu hal yang luar biasa. Yesus melakukan pewahyuan. Yesus menubuatkan apa yang akan terjadi dengan Simon Petrus di masa tuanya nanti. Bagaimana dia akan hidup dan bagaimana dia akan mati. Itu yang Yesus sampaikan kepada Petrus langsung di hadapan Petrus. Dia katakan begini, Simon, pada waktu engkau muda, engkau memang begini, begitu dan sebagainya. Tapi nanti kalau engkau sudah menjadi tua, orang akan mengikat tanganmu dan akan memaksa engkau berjalan ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dan kemudian ayat berikutnya dikatakan, Yesus mengatakan itu untuk melukiskan bagaimana Simon Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan. Lalu Yesus berkata gini, tetapi engkau ikutlah aku. Saudaraku, coba saudara tempatkan diri saudara dan saya sebagai Simon Petrus. Tuhan sekarang langsung bernubuat tentang bagaimana saudara akan mati kepada Simon Petrus. Dia katakan, Simon, nanti kalau engkau tua, engkau akan diikat, engkau akan digiring ke satu tempat di mana engkau gak suka pergi ke tempat itu. Saudaraku, Simon Petrus mendengar itu, hatinya resah, hatinya gak nyaman. Karena apa? Yesus sedang bernubuat tentang kematiannya, tentang malapetaka yang akan menimpa Simon Petrus. Karena hatinya resah sebagai manusia seperti saudara dan saya. Apa yang terjadi kalau saudara dan saya resah? Sama seperti kita punya anak lebih dari satu. Kalau kita nasihati, kita tegur anak kita. Seringkali yang saya temukan adalah begini. Si itu juga. Saudara yang punya anak lebih dari satu, saudara pernah mengalami hal seperti itu? Anak-anak. Nah, saudaraku, Simon Petrus dikasih tahu, bukan ditegur, dikasih tahu tentang nubuatan yang akan terjadi dalam hidupnya pada waktu nantinya dia akan mati. Lalu dia berkata begini kepada Yesus. Dia melihat Yohanes lewat dan dia tunjuk kepada Yohanes. Kalau dia bagaimana Tuhan? Saudara mengerti? Itu yang ditanya oleh Petrus. Kalau dia bagaimana Tuhan? Saya matinya nanti akan dituntun, dipaksa pergi ke tempat yang tidak saya suka. Kalau dia bagaimana? Lalu Yesus berkata gini, Simon, kalau aku kehendaki dia hidup sampai selamanya, itu urusanku, itu bukan urusanmu. Urusanmu ikutlah aku. Saudara mengerti? Itulah sebetulnya alur cerita kenapa Yesus berkata seperti itu. Jadi Yesus bukan berkata bahwa Yohanes akan hidup selamanya. Tetapi Yesus berkata kepada Petrus, urusanmu adalah ikut aku. Jangan urusi urusan orang lain. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan. The body of Christ, tubuh Kristus, akan dipakai untuk memberikan konfirmasi, untuk meneguhkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada gerejanya, kepada orang lain. Saudara dan saya sebagai the body of Christ akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan isi hati Tuhan terhadap orang itu, orang ini, dan sebagainya. Itu bisa terjadi, saudaraku. Tetapi satu perkara, itu tidak akan pernah terjadi kalau saudara mencoba hanya sekedar untuk mengurusi urusan orang lain. Hanya karena kemauanmu sendiri untuk ngurusin urusan orang lain. Dan Tuhan sangat benci hal ini. Tuhan hardik Simon Petrus dengan berkata begini, jangan urusi urusan Yohanes. Kalau dia mau hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah ikut aku, kata Tuhan. Saudaraku, itulah yang Tuhan katakan. Jadi dengan kata lain, kalau saudara dan saya mau dipakai untuk menggenapi sebagai alat Tuhan dari the body of Christ, untuk meneguhkan, menyatakan isi hati Tuhan untuk orang lain, saudara dan saya harus belajar satu perkara ini. Jangan cuma sekedar mau ikut campur urusan orang lain. Saudaraku, ada beberapa orang-orang yang saya harus katakan dengan jujur. Saudara sepertinya mendengar suara Tuhan untuk si A, untuk si B, dan sebagainya. Tetapi sesungguh-sungguhnya itu hanya didorong karena saudara ingin ikut campur. Atau bahkan lebih parah lagi, karena saudara begitu tertariknya dengan gosip. Si A punya masalah, seakan-akan dikorek-korek untuk cari tahu kenapa masalah ini. Apa yang terjadi dengan dia? Saudaraku, Tuhan tidak pernah bicara kepada saudara. Dan hanya saudara sendiri yang pengen tahu. Sehingga saudara mengorek-ngorek dan coba cari tahu ke kanan ke kiri. Termasuk kepada saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala.
seringkali ada beberapa pengerja mencoba mengorek-ngorek kepada saya tentang masalah si A, masalah si B, masalah si C. Saudaraku, Tuhan gak suka dengan cara seperti ini. Karena orang-orang seperti itu, seperti juga Simon Petrus, dia gak perlu ngurusin masalah Yohanes mau hidup sampai kapan, bagaimana Yohanes nanti matinya. Itu urusan Tuhan dengan Yohanes. Petrus menempatkan dirinya sepertinya dia adalah nabi yang akan dipakai seperti Amos 3 ayat yang ke-7. Tuhan tidak lakukan sesuatu sebelum dia bicarakan kepada nabi-nabinya. Tapi Tuhan tidak bicara kepada Petrus tentang Yohanes. Petrus yang mengutak-atik Tuhan untuk cari tahu bagaimana Yohanes akan mati. Dan Tuhan katakan, kalau dia akan hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Urusanmu ikutlah aku. Nah, saudaraku, ini sesuatu yang sebetulnya harusnya memberikan satu teguran yang cukup keras kepada gerejanya, kepada kita, hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, kita seringkali merasa kita nabi Tuhan, kita hamba Tuhan, yang harus melakukan ini, melakukan itu, dan sebagainya. Tetapi kita sama sekali sebetulnya tidak pernah diminta Tuhan untuk melakukan itu. Jadi yang berbicara justru adalah kedagingan kita sendiri. Karena rasa pengen tahu, satu kekuatan untuk gosip di dalam tubuh Kristus. Dan itulah yang mendorong kita melakukan ini, melakukan itu, dan sebagainya. Saudaraku, saya ingin sampaikan, ini harus betul-betul dibuang. Karena kalau tidak, seharusnya the body of Christ dipakai untuk menguatkan satu sama lain, untuk meneguhkan rencana Tuhan. Tetapi karena didorong oleh kedagingan sendiri atas nama Tuhan, saudara dan saya justru bisa menghancurkan persekutuan tubuh Kristus. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu, ada seorang hamba Tuhan bicara kepada saya, "Pak, saya bermimpi," dia katakan begini. "Dalam mimpi saya ngelihat si A." Ini sama-sama nih dalam satu gereja. Saya ngelihat si A sedang sama-sama memuji Tuhan, tapi dalam keadaan telanjang. Saudaraku, hamba Tuhan ini berkata begitu. Lalu saya katakan gini, "Kamu berdoa lagi." Beberapa waktu kemudian dia katakan, "Pak, Bapak udah tegur dia." Saya bilang, "Saya tegur apa? Saya mimpi seperti itu." Coba saudara bayangkan, dia minta supaya saya tegur orang karena dia mimpi. Saya bilang, "Kamu berdoa." Setelah saya katakan untuk kedua kalinya, gak lama, orang yang bilang dia mimpi, malah dia lakukan hal-hal yang enggak dan dia keluar. Sama sekali, sampai sekarang saya juga nggak tahu apa yang terjadi dengan dia. Saudaraku, ini satu perkara yang saudara dan saya perlu belajar kebenaran firman Tuhan. Gunakan dua kunci ini yang saya selalu pakai untuk menguji kalau betul saya dipakai Tuhan untuk bicara terhadap orang lain yang Tuhan mau sampaikan, ada pesan untuk orang lain. Perhatikan betul-betul, catat betul-betul, terutama para pendoa, para hamba-hamba Tuhan, catat betul, lakukan dua perkara ini. Kalau Tuhan bicara kepada saya sebagai the body of Christ untuk membawa pesan kepada orang lain, yang pertama saudara dan saya harus lakukan, belajar untuk tunggu dan berdoa sungguh-sungguh. Kalau saudara sudah tunggu dan berdoa, lama-kelamaan suara itu mulai larut, mulai hilang. Saudara udah mulai gak semangat lagi berdoa untuk orang itu. Lupakan, karena itu pasti bukan dari Tuhan. Kalau itu betul Tuhan suruh saudara tegur satu orang lain, atau menyatakan isi hati Tuhan kepada orang lain, dan saudara tunggu sambil berdoa sungguh-sungguh, maka beban itu akan makin berat menindih saudara. Yesaya berkata begini, "Oleh karena Sion, aku tidak dapat tenang. Oleh karena Yerusalem, aku tidak dapat tinggal diam." Kalau Tuhan beri beban kepada saudara sebagai salah satu nabi Tuhan untuk menggenapi Amos 3 ayat yang ke-7, beban itu akan makin menindih saudara. Beban itu akan makin membuat saudara tidak tenang. Karena ingat yang kita belajar dari kisah kehidupan Nehemia, yang namanya visi itu bukan ambisi. Visi itu menimbulkan beban, membuat saudara terbeban, convicted untuk lakukan sesuatu. Kalau Tuhan pakai saudara sebagai fulfillment daripada the body of Christ yang bicara untuk orang lain, maka betul pasti saudara harus belajar untuk berdoa. Dan semakin saudara berdoa, saudara semakin dibebani, terus menggumuli orang itu.
Kalau beban itu hilang pelan-pelan, berarti cuma kedagingan saudara. Mungkin karena saudara merasa nggak nyaman dengan orang itu, saudara ingin tegur orang itu. Saudaraku, belajar gunakan kesempatan ini, belajar gunakan kriteria ini untuk mengetahui betulkah Tuhan yang sedang berbicara kepada saya untuk menjadi tubuh Kristus yang meneguhkan pernyataan Tuhan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Tuhan betul bicara kepada saudara untuk orang lain, maka saudara bukan cuma sekedar akan berbicara kepada dia. Saudara akan betul-betul beban itu akan memaksa saudara do something. Sekali lagi saya ingin sampaikan, saudara bukan cuma sekedar cuap-cuap untuk menyatakan isi hati Tuhan, tetapi saudara akan dibebani untuk betul-betul lakukan sesuatu bagi dia. Coba sekarang saudara tanya kepada dirimu sendiri. Nah, kepada hamba-hamba Tuhan semua, terutama juga buat orang-orang seperti kita, seperti saya, seperti saudara dan para pendoa. Kalau saudara diberi beban dari Tuhan untuk melakukan sesuatu, untuk bicara atas nama Tuhan, apakah saudara cuma sekedar ingin bicara, atau beban itu betul-betul memaksa saudara untuk lakukan sesuatu untuk dia atau untuk masalah dia? Kalau tidak ada beban, hanya yang terbeban sekedar untuk bicara, most likely itu bukan Tuhan. Karena kalau saudara mempunyai beban untuk lakukan untuk menyatakan isi hati Tuhan, saudara akan habis-habisan melakukan juga sesuatu. Ingat apa yang terjadi dengan Nehemia? Nehemia harus tinggalkan pekerjaannya, tinggalkan satu posisinya yang luar biasa di dalam kerajaan Artasasta. Pergi untuk membangun tembok Yerusalem. Bukan cuma sekedar bicara kepada orang-orang di Yerusalem, tetapi dia sendiri karena punya beban. Karena Tuhan suruh dia lakukan sesuatu untuk orang-orang di Yerusalem. Dan dia bukan cuma sekedar bisa bicara, tapi dia punya beban untuk lakukan sesuatu. Kalau dua kunci ini terjadi dalam diri saudara, ya, semua hamba-hamba Tuhan lakukan hal ini. Kalau saya katakanlah dipakai Tuhan untuk menegur Daniel, atau menegur Yafet, atau menegur yang lain, saya bukan cuma sekedar terbeban untuk tegur, tapi betul-betul saya punya beban untuk mendoakan dia. Sungguh-sungguh makin lama makin berat, makin berat. Tetapi bukan hanya itu, lakukan sesuatu. Dan kalau itu nggak ada, saudaraku, most likely yang bicara cuma daging saya. Saudaraku, satu kali di Lukas 10 Tuhan Yesus berbicara tentang the Good Samaritan. Ya. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dan orang itu dipukuli oleh para penyamun. Firman Tuhan katakan begitu. Setelah dipukuli, dia terkapar dalam keadaan berdarah-darah, dirampok, dipukuli oleh penyamun. Kemudian setelah dia dipukuli, Tuhan Yesus berkata begini, ada 3 orang yang lewat. Yang satu seorang imam, yang kedua orang Lewi, dan yang ketiga orang Samaria. Sudah tahu? Yang 2 hanya sekedar lewat, orang Samaria berhenti dan melakukan sesuatu. Apa persamaan daripada imam dan orang Lewi? Dua-duanya adalah orang yang dipakai untuk menjadi alat Tuhan di dalam rumah Tuhan. Imam adalah kepanjangan tangan Tuhan. Lewi adalah para suku Israel yang dipilih untuk melayani Tuhan. Jadi imam dan Lewi itu adalah orang-orang yang paling berpengaruh di dalam gereja Tuhan, rohaniawan gitu ya. Tetapi justru mereka tidak lakukan apa-apa. Saudaraku, saya ingin coba rubah sedikit ceritanya. Seandainya imam dan Lewi itu lewat, dia melihat seorang yang turun dari Yerusalem terkapar di pinggir jalan, dan setelah terkapar berdarah-darah dirampok habis-habisan. Dia bukan hanya lewat begitu saja, dia lewat dan kemudian dia ambil batu. Dia pikir ini orang sebentar lagi mati, tersiksa, mendingan saya rajam sekalian supaya mati lebih cepat. Dia ambil batu lebih banyak lagi, dirajam, ditimpuki batu. Kemudian dia tambah berdarah-darah dan tambah mati cepat. Kalau itu yang terjadi, kira-kira bagaimana saudara? Menurut saudara kira-kira seperti apa? Apakah itu membantu dia? Atau justru merusak orang yang sudah jatuh ini? Saudaraku, bukankah itu satu kejahatan yang boleh dikatakan sangat-sangat bengis? Saudara tahu, di dalam gereja Tuhan, itulah yang terjadi. Kalau saudara nggak punya beban untuk melihat orang yang sedang terluka, lebih baik minimal saudara nggak usah lakukan apa-apa. Tetapi yang terjadi di dalam gereja Tuhan,
Saudara melihat seseorang punya masalah, sedang terluka, sedang jatuh dalam dosa, katakanlah. Saudara berhenti, ambil batu, timpuki dia, gosipin dia, lempari dia dengan batu. Bukankah itu lebih jahat daripada Imam dan Lewi yang diceritakan di Lukas 10? Dan itu terjadi di dalam gereja Tuhan hari-hari ini. Saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan, belajar, kalau bukan Tuhan yang menggerakkan saudara untuk lakukan sesuatu, kemungkinan besar Tuhan tidak pernah perintah saudara. Yang memerintahkan saudara hanya kedaginganmu sendiri. Ingin tahumu, rasa besar roh gosip yang ada di dalam diri kita. Untuk cari tahu, korek-korek. Tapi kita gak pernah lakukan apa-apa. Sekedar untuk ngomongin orang itu. Dan saudaraku, saya ingin sampaikan, ini harus berhenti di dalam gereja Tuhan. Karena kalau saudara terus melakukan seperti ini, engkau tidak akan pernah bisa dipakai untuk menggenapi tujuan Tuhan bagi the body of Christ. Hentikan yang seperti ini. Saudaraku, dari waktu ke waktu, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang terluka, makin terluka. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menghakimi di dalam gereja Tuhan. Kalau saudara bukan orang yang dipakai Tuhan untuk itu, berdiam diri di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita bisa belajar seperti ini, kita akan belajar mengerti kehendak Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan gak suruh saya lakukan sesuatu, tegur orang itu, atau bicara tentang sesuatu, meneguhkan orang itu, lebih baik saya gak usah ikut campur urusan orang itu. Karena yang kemungkinan terjadi adalah dorongan kemauan saya sendiri. Saudaraku, Billy Graham pada salah satu khotbahnya menjelang yang terakhir, dia ditanya oleh seorang reporter, Pastor Graham, engkau sampai usia yang begitu tua bisa terus melayani Tuhan, bisa finishing well sampai akhir hidupmu, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Apa rahasianya? Di dalam perjalanan hidupnya, ada banyak orang-orang hebat yang dipakai Tuhan juga, tetapi mereka mulai berjatuhan. Sedangkan Billy Graham terus belajar, terus makin dipermuliakan Tuhan. Billy Graham berkata begini, satu hal yang saya lakukan, I do not throw the rock. Aku tidak melemparkan batu. Saudaraku, kalau saudara dan saya belajar untuk seperti ini, ada orang-orang yang mungkin punya masalah di depan matamu. Belajar tanya Tuhan, Tuhan, beri aku beban untuk orang ini. Yang pertama, aku mau berdoa sungguh-sungguh untuk orang ini. Setelah beban itu mulai meningkat, beban itu akan memaksa saudara untuk do something, lakukan sesuatu. Bukan justru ambil batu, timpuki dia. Nah, kalau ini yang saudara lakukan, pelan-pelan saudara akan dipertajam untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi kemuliaan Tuhan untuk orang lain. The body of Christ akan berfungsi dalam hidupmu dan hidupku. Nah, saudaraku, ini yang saudara dan saya perlu pikirkan dan renungkan, bagaimana hal ini bisa kita lakukan untuk mempertajam rencana Tuhan. Nah, itu yang kedua. Ya. Sekarang kita mau lihat checklist yang ketiga. Nah, di checklist yang ketiga ini adalah sesuatu yang spesifik. Kalau di dalam dasar hati saya timbul satu keinginan, satu suara-suara hasrat hati, atau di benak pikiran saya timbul satu ide-ide, dan saya mau tahu, betulkah ini suara Tuhan, atau suara iblis, atau suara kedagingan saya sendiri? Untuk menguji ini, nah ini perhatikan satu kebenaran ini. Tuhan selalu bicara yang spesifik kepada saudara, sesuai dengan apa yang Tuhan rancang bagi saudara dan saya. Saudaraku, ini bukan bicara secara korporat. Kalau adalah seorang ibu yang mengirim anaknya untuk pergi ke sekolah, dan hari itu dia tahu anaknya akan, katakanlah ada ekstrakurikuler berenang. Ibu itu nggak akan memasukkan baju basket ke tas anaknya yang masih kecil, karena hari itu ekstrakurikulernya adalah berenang. Atau kalau hari itu adalah bagi anak perempuannya akan ada latihan balet gitu ya. Ibu itu nggak akan masukkan baju berenang di dalam tasnya. Dia akan masukkan baju balet. Dengan kata lain, seorang ibu yang benar, dia akan memperlengkapi anaknya untuk tujuan kenapa anak itu diutus ke sekolah. Dia nggak akan mungkin kirim anaknya dengan mainan Nintendo dan sebagainya, yang sebetulnya anak itu diutus sekolah untuk belajar.
Karena ibu akan memberikan yang terbaik, yang sesuai dengan tujuan kenapa dia diutus. Nah, saudaraku, saudara dan saya ada di muka bumi ini bukan cuma sekedar untuk ngumpulin hal-hal yang nggak berguna atau sekedar menghabiskan waktu. Kemudian setelah 90 tahun atau 80 tahun kita kembali ke surga. Saudaraku, kalau memang itu tujuan Tuhan hanya seperti itu, kenapa saudara dan saya nggak langsung saja masuk ke surga? Kenapa harus mampir dulu di bumi? Karena Tuhan punya tujuan bagi saudara dan bagi saya secara spesifik untuk waktu ini. Dan kalau Tuhan punya tujuan, pasti Tuhan sebagai Bapa yang baik, sebagai orang tua yang baik, Dia pasti akan memperlengkapi saya untuk memenuhi tujuan itu. Nah, kalau saya mau belajar tahu tujuan Tuhan bagi saya secara spesifik, saya harus lihat perlengkapan apa yang ada pada saya. Nah, saudaraku, ini kebenaran firman Tuhan. Saya ajak saudara untuk melihat Filipi 2 ayat 13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. NIV berkata lebih jelas gini. For it is God who is producing in you both the desire and the ability to do what pleases Him. Saudaraku, ada dua perlengkapan yang setiap kita secara spesifik memiliki sesuatu dari Tuhan. Dan kalau saudara mengenali dua perlengkapan ini dengan benar, saudara bisa betul-betul yakin dan tahu Tuhan punya tujuan apa bagi saudara dan saya. Jadi kalau suara yang Tuhan nyatakan di dalam pikiranmu, di dalam benakmu, itu bertentangan dengan tujuan Tuhan secara spesifik bagi saudara dan saya, pasti itu bukan suara Tuhan. Kalau itu suara Tuhan yang menggerakkan saudara dan saya untuk lakukan sesuatu, harusnya sesuai dengan tujuan Tuhan. Dua hal ini perlengkapan ini. Yang pertama, desire atau passion atau hasrat. Yang kedua, ability atau talent atau talenta, kemampuan. Saudaraku, perhatikan dua perkara ini. Setiap kita mempunyai dua perkara ini yang berbeda-beda. Ada orang yang mempunyai hasrat besar untuk lakukan sesuatu, tapi nggak punya talenta. Itu bukan tujuan Tuhan buat saudara. Atau ada orang punya talenta yang bagus, tapi nggak ada hasrat di situ. Itu juga bukan. Jadi kalau dua ini bekerja bersama-sama, saudara sedang menggenapi tujuan Tuhan. Satu contoh. Beberapa kali di dalam gereja saya temukan orang-orang yang suka nyanyi gitu ya. Wah, tapi suaranya fals. 2 tahun jadi WL, suaranya nggak berubah. Lebih baik saudara bukan jadi WL, karena itu pasti bukan tujuan Tuhan buat saudara. Ada yang pengen tampil untuk main musik, tapi nggak bagus-bagus mainnya, nggak bisa. Talentanya nggak nyampe. Punya desire, punya hasrat untuk lakukan itu. Berarti itu bukan tujuan Tuhan bagi saudara. Atau saudara punya talenta, tapi nggak punya desire, nggak punya hasrat, nggak punya passion di bidang ini. Saudaraku, dua hal ini harus bekerja bersama. Kalau Tuhan bicara sesuatu kepada saudara, untuk menggenapi ketika talentamu dan passionmu bekerja bersama-sama, Tuhan sedang lakukan sesuatu di dalam hal ini. Saudaraku, beberapa kali saya sampaikan bahwa lumba-lumba adalah binatang yang menyusui. Tapi lumba-lumba dipaksa seperti apapun, dikasih makan seperti sapi, dia nggak akan pernah mampu memberikan susu seperti sapi memberikan susu. Sapi kalau dilemparkan ke dalam laut, dia bisa berenang. Tapi dilatih seperti apapun, sapi tidak akan pernah mampu berenang secepat lumba-lumba. Tuhan ciptakan sapi untuk tujuan supaya dia menghasilkan susu. Tuhan ciptakan lumba-lumba untuk berenang. Bukan dibalik. Karena ini adalah sesuatu yang memang sesuai dengan tujuan Tuhan. Dan Tuhan akan pakai, Tuhan akan bicara orang-orang yang mempunyai talenta dan hasrat tertentu untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan talenta dan hasratnya. Dan sebaliknya yang lain. Nah, saudaraku, dengan hal ini kita bisa mengenali kalau betul ini ide dari Tuhan buat saya pribadi, buat apa yang Tuhan mau saya kerjakan, harusnya sesuai dengan hasrat dan talenta yang Tuhan sudah persiapkan di dalam diri saya. Saudaraku, saya ingin kembali menceritakan tentang apa yang kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. Tentang dua pribadi, Nehemia dan Esther. Saudara ingat ya? Nehemia, kalau saudara lihat sejarahnya dan lihat kitab Nehemia seluruhnya, saudara akan melihat bahwa Nehemia itu adalah seorang yang
awalnya, kalau hari ini disebut civil engineer, memang itulah pekerjaan Nehemia sebelum dia diangkut dalam pembuangan ke Babel. Dan ketika dia diutus oleh raja ke Yerusalem, Nehemia pergi pada malam hari melihat secara spesifik apa yang terjadi dengan tembok reruntuhan di Yerusalem. Dan dia mulai merancang satu desain bagaimana tembok itu akan dibangun. Apa bahan-bahannya, semuanya dia persiapkan karena dia memang adalah civil engineer. Dan dengan talenta latar belakang yang Tuhan persiapkan kepada dia, dia melakukan sesuatu yang berguna sampai 2.500 tahun setelah itu masih berdiri hari ini. Saudaraku, kalau Tuhan bicara kepada saudara dan saya secara spesifik, harusnya selaras dengan talenta yang saudara dan saya miliki. Tuhan gak akan mungkin suruh saya melakukan sesuatu yang saya gak punya talenta. Sekarang kita lihat lagi kembali kepada kitab Esther. Apa yang terjadi dengan Esther? Saudaraku, kalau saudara lihat nanti di dalam kitab Esther 2, satu-satunya alasan yang membuat Esther diangkat menjadi ratu dalam kerajaan Ahasiweros adalah cuma satu perkara. Esther 2 menyelipkan satu ayat yang sangat luar biasa. Ayat itu berkata begini, saudara bayangkan Esther itu adalah manusia, gereja Tuhan, ya, dipersiapkan untuk dipersunting oleh mempelai pria. Kita akan menjadi mempelai wanita. Gereja Tuhan akan dipersunting oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan di dalam perjalanannya sebelum dipersunting menjadi permaisuri, menjadi ratu daripada raja, gereja Tuhan dipersiapkan. Dan ada satu pribadi yang memang diutus untuk mempersiapkan calon ratu. Namanya Hegai. Hegai adalah salah satu sida-sida raja. Diutus oleh raja untuk mempersiapkan permaisuri bagi raja. Nah, dalam konteks rohani, Hegai ini adalah gambaran Roh Kudus yang diutus untuk mempersiapkan gerejanya, yaitu saudara dan saya. Dan pada waktu Esther mulai dipersiapkan menjadi istri bagi raja, ada begitu banyak wanita di situ, ya. Tapi ada sesuatu yang menarik, saudaraku. Ketika seorang wanita akan diperhadapkan kepada raja, dia boleh minta apa saja, mau pakai baju yang seperti apa saja, dia boleh pakai, dia boleh minta. Dan kalau toh dia nggak diterima, semua hal itu akan disimpan bagi dirinya. Ketika giliran bagi Esther untuk masuk menghadap kepada raja, saudara tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang Esther? Alkitab berkata gini, Esther tidak mempunyai keinginan apa-apa, kecuali yang diinginkan oleh Hegai bagi dirinya. Saudaraku, dengan kata lain, gereja Tuhan yang akan dipersiapkan, dipersunting bagi mempelai pria, adalah gereja yang tidak punya hasrat apa-apa, kecuali hasrat yang memang dipersiapkan Tuhan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Dan hasrat itulah yang diminta oleh Esther. Hasrat itulah yang diminta oleh gerejanya. Nah, saudaraku, dalam hal ini, belajar untuk kenali apa hasrat yang Tuhan sudah taruh di dalam dirimu, di dalam diri kita masing-masing. Apa talenta yang Tuhan sudah tempatkan di dalam diri kita masing-masing. Dan ketika saudara mengenali dua perkara ini, hasratmu dan talentamu, dengan cara itu engkau akan bisa mengenali, ini suara Tuhan untuk saya kerjakan atau enggak. Kalau ini suara yang dari Tuhan untuk saya kerjakan, harusnya sesuai dengan perlengkapan ini. Saudaraku, saya nggak pernah melihat atau mendengar satu khotbah yang sangat unik di dalam hidup saya, kecuali hari itu. Mungkin sekitar tahun 96, 97, saya lupa persisnya. Saya ada di satu gereja di kota München bersama dengan istri saya. Anak saya masih terlalu kecil pada waktu itu. Pengkhotbahnya bernama Martinez Gonzalez, seorang dari Spanyol, dan dia berkhotbah dengan cara yang sangat unik, saudaraku. Dia bicara begini, pada waktu dia masih kecil, masih anak-anak, dia mempunyai satu cita-cita, ada satu hasrat di dalam dirinya. Dia ingin belajar memahami semua bahasa manusia. Itu kata dia. Lalu kemudian dia mulai belajar bahasa Inggris. Gagal. Dia belajar bahasa Prancis, nggak bisa lulus. Dia belajar bahasa ini, belajar bahasa Jerman, nggak lulus. Semua
linguistik. Ternyata dia nggak punya bakat di linguistik. Tapi dia punya satu desire. Kemudian pada waktunya, karena di sini sekolah ditolak, di sini ditolak, di sini, ya udahlah, dia masuk sekolah art, sekolah kesenian. Di satu universitas dia sekolah, pelan-pelan lama-lama terus dia mulai diarahkan. Mau art jurusan apa? Karena dia udah gak punya kesempatan yang lain-lain, akhirnya ditawarkan satu art drama pantomim, saudaraku. Dia mulai belajar dan ternyata dia bagus. Dia mulai menekuni, wah makin hebat. Dia selesai sekolah, dia mulai terjun ke lapangan. Dan di dalam terjun ke lapangan ini, dia mulai melayani Tuhan. Dia berkhotbah dengan pantomim. Seperti saya berkhotbah dengan mulut saya, dia berkhotbah dengan gerak-geriknya. Dan orang bisa menangis, orang bisa tertawa, orang bisa tahu, oh dia cerita tentang Daud, oh dia cerita tentang Tuhan dan sebagainya. Karena dengan pantomimnya itu begitu menarik. Saya gak pernah melihat orang berpantomim sehebat orang ini, Martinez Gonzalez. Saudaraku, singkat cerita, satu ketika dia diundang bersama dengan dua pembicara lainnya. Jadi ada 3 pembicara di satu conference di Filipina, dia katakan. Di dalam conference itu, dia adalah pembicara ketiga. Pembicara pertama bicara di hadapan bangsa-bangsa, orang dari berbagai bangsa. Kemudian mereka semua mendengarkan dengan earphone. Kemudian pembicara kedua, wah semua diberkati dengan earphone. Pada waktu dia berbicara, dia mulai memperagakan pantomimnya. Dia melihat orang Jerman mulai lepaskan earphone-nya. Orang Amerika mulai lepaskan earphone-nya. Orang Prancis lepaskan, orang Jepang, orang China, semua melepaskan earphone-nya. Pada waktu itu, untuk pertama kalinya, dia mendengar suara Tuhan. Dia katakan, desire yang ada di dalam hatimu puluhan tahun yang lalu, yang aku tempatkan bahwa engkau punya kerinduan untuk berbicara dalam berbagai-bagai bahasa. Hari ini engkau lihat, orang China mengerti bahasamu, orang Jepang mengerti bahasamu, orang Amerika mengerti bahasamu, orang Prancis dan sebagainya. Semua bahasa-bahasa bisa mengerti tanpa perlu diterjemahkan. Saudaraku, saya ingin sampaikan, kalau Tuhan sedang berbicara dengan saudara, kalau Tuhan sedang mengungkapkan sesuatu di dalam dasar hatimu, dalam benak pikiranmu, untuk engkau lakukan secara spesifik, harusnya itu sesuai dengan desire atau hasrat yang ada dalam hatimu dan sesuai dengan talenta yang ada dalam dirimu. Dan kalau saudara bergerak dengan ini, engkau tahu, engkau bergerak dalam tracknya Tuhan. Yang pertama, kalau Tuhan bicara, harusnya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan bicara, the body of Christ akan dipakai untuk mengconfirm atau reject pernyataan Tuhan itu. Yang ketiga, kalau Tuhan bicara secara spesifik bagi saudara dan saya, harusnya sesuai dengan talenta dan hasrat yang Tuhan tempatkan dalam dirimu. Amin. Mari tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata. Tuhan bicara lebih jauh lagi kepada setiap umat-Mu. Biar setiap pribadi sungguh-sungguh dipertajam akan pengenalan akan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada gereja-Mu, Tuhan nyatakan, apakah betul itu suara Tuhan, atau itu sekedar suara dari daging kami sendiri. Tuhan tolong kami, biar setiap pribadi semakin mengenal Tuhan dengan benar. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.